Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Robby di channel ini. Ya, jadi sahabat kepo, gue pengen sharing pengalaman pertama kali beli emas logam mulia yang batangan itu, yang kepingan sih lebih tepatnya di Antam itu. Jadi prosesnya lumayan, lumayan apa ya? Lumayan banyak stepnya ya untuk orang-orang yang misalnya baru pertama kali mau beli emas ke Antam. Dari sini pertama gue ceritain dulu, gue belinya itu di Antam Butik Emas Pulau Gadung, di mana terkenal dengan perbedaan harga yang cukup lumayan lebih murah ya dibandingin tempat-tempat butik emas lainnya gitu. Ini sepengalaman gue dan seawam gue gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya rekomendasi butik emas yang punya harga lebih worth it, tolong tulis aja di kolom komentar ya. Gue ceritain step-stepnya secara singkat aja. Jadi akan terbagi ke beberapa tahap, dari pertama lu masuk sampai nanti lu terima emas dan pulang. Karena di pas pulang lu juga harus menyerahkan kertas yang nantinya akan gue jelasin gitu untuk sebagai tanda bukti lu keluar gitu nanti. Kalau nggak ada itu mungkin nanti akan lebih ribet proses. Oke, gue mulai aja. Jadi yang pertama itu lu ngantri dulu ya, ngantri dulu di tempat security pos awal itu pas masuk. Kebetulan waktu gue ke mobil, di jam setengah 9 kurang itu udah mulai ngantri. Karena gue nggak tahu ya, gue kira di Google itu setengah 9 buka, bener-bener masih awal-awal banget lah masih. Ternyata enggak gitu. Jadi mobil itu udah mengular, udah ngantri kurang lebih 4 sampai 5 mobil, tambah lagi motor, dan kadang orang yang jalan itu bisa nyelak gitu. Nah, kenapa bisa nyelak? Karena antriannya mulai dari situ. Jadi nanti pas lagi kita ke pos satpam diberhentiin di pos security awal, dimintain KTP. Pas dimintain KTP itu ternyata data untuk masuk ke cetak antrian awal gitu. Nah, jadi pas masuk kita nyerahin KTP, terus KTP dibalikin, si satpam ini koordinasi dengan security yang lain gitu untuk ngeprint antrian, kita parkir. Nanti setelah parkir kita balik ke depan gedungnya untuk dipanggilin berdasarkan nama antrian gitu. Namanya yang berdasarkan di KTP yang kita kasih. Nah, jadi perhatian juga teman-teman, perhatiin juga orang di depannya karena penulisan nama kita bisa aja salah. Misalnya gua Ahmad Robi gitu, ditulisnya inisial, kata keduanya diinisialin gitu ya, Ahmad R harusnya kan, tapi ditulis sama security yang awal mungkin karena buru-buru dan banyaknya antrian, dia berusaha sigap ditulisnya seperti huruf K gitu. Jadi pas dipanggil Ahmad K gitu. Nah, karena berhubung gua tahu orang depan gua itu siapa, jadi gua udah bisa tahu ini nama gua yang sebenarnya gitu. Pas gua ambil ternyata gua dapet nomor 176, antrian 176, sedangkan pas gua masuk itu baru dipanggil urutan ke-6 gitu. Nah, estimasinya kurang lebih satu orang itu 1 menit. Nah, pas lagi dapat antrian, kode huruf antriannya itu A ya. Kode huruf antrian itu A untuk diarahkan nantinya ke customer service. Nah, singkat cerita, setelah dapat antrian kita nunggu, terus nomor antriannya kita dipanggil, kita diajukan atau ditujukan ke customer service. Ada 2 customer service untuk bagian pembelian. Nah, di customer service itu nanti kita ditanya mau beli berapa keping, dan maksimalnya itu cuma 2 keping gitu pada saat dalam satu antrian. Yang 2 keping ini nanti invoice-nya dalam satu bentuk invoice atau faktur. Nah, kebetulan gue tadi beli 2 keping 10 gram dan juga 5 gram. Transaksinya juga di customer service itu menggunakan virtual account teman-teman. Tadi seingat gua ada 3 virtual account yang dipakai. Yang pertama BCA, yang kedua BSI, yang ketiga ini gua agak lupa BNI atau BRI. Seingat gua sih BNI, tapi lebih aman pakai yang 2 ini aja ya. Persiapin teman-teman punya virtual account atau mobile banking, BCA dan juga BSI. Nah, setelah dari pembayaran nanti kita dikasih antrian lagi nih sama si customer service-nya untuk artian ke kasir. Antri lagi panjang, gue dapat 151, dari pas gue dapat antrian itu udah di 130-an gitu. Nah, ini prosesnya lebih lama per orangnya ya. Yang tadi tuh di customer service 1 menit per orang gitu ya, kurang lebihnya ya, bisa lebih bisa kurang. Nah, kalau di kasir ini walaupun jarak antrian gue cuma 20 antrian, tapi penanganannya lebih lama, lebih makan waktu. Ada sekitar kurang lebih 3 menitan lah per orang. Oh iya, yang tadi di customer service itu kita nyerahin KTP sama nomor antrian doang. Nanti di customer service kita dikasih faktur pembayaran sama nomor antrian lagi. Nah, ini dipersingkat ya. Gue persingkat, gue dipanggil untuk ke kasir. Di situ ada 2 kasir. Gue ke kasir dimintain KTP lagi. Gue lupa deh KTP lagi nggak ya? Kayaknya KTP lagi, struk pembelian, tur sama nomor antrian. Nomor antrian ini nomor antrian yang dari customer service ya, karena sebelum ke customer service tadi ada nomor antrian dari security buat antrian tanda kita masuk tuh. Dari si kasir ini nanti dicetak rangkap 3 kalau nggak salah fakturnya, terus kita dapat nomor antrian lagi untuk loket. Nah, ini prosesnya cepat. Nah, di kasir ini antriannya itu kodenya E. Waktu pas itu tadi gue kodenya E. Nah, terus dari kasir ini dapat antrian lagi untuk ke loket, kodenya itu D gitu. Nah, di antrian berikutnya ini yang mau ke loket gue cuman antri 4 antrian gitu. Gue 144, pas gue dapat nomor
nomor antrian untuk loket itu udah dipanggil urutan D140. Nah, prosesnya cepat, jadi tunggu aja dari kasir dan loket itu sampingan, jadi tunggu aja di situ, jangan jauh-jauh. Terus gua masuk ke loket. Nah, ini finalnya. Kita dimintain faktur, dimintain KTP, terus kita tanda tangan di tanda bukti pembelian ya, tanda tangan di tanda bukti pembelian, terus nama. Nanti abis itu dia tempatnya kayak mungkin penggadaian gitu ya, jadi ada skat gitu di depannya, skat kaca, terus di bawahnya itu ada kayak tempat naruh barang, jadi kita naruh frakturnya di situ untuk mungkin untuk menghindari dari kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan ya. Nah, kita masuk fraktur, terus dia ntar ngasih emas, kita cek lagi emasnya sesuai sama kita enggak gitu, namanya dicek. Terus di situ tadi gue penasaran dengan PPN ya, di situ ada PPN 11%, tapi pas gue tanya konfirmasi lagi, PPN itu udah tidak dikenakan pungutan ke kita gitu. Jadi sesuai dengan pembayaran di awal di kasir itu harga segitu. Nah, terus kita ambil emasnya, selesai pulang. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, pas pulang, nomor antrian yang pertama kali kita dapat dari security yang pertama itu, nomor antrian ke customer service, itu jangan sampai hilang karena itu adalah tiket keluar kita untuk keluar dari butik emas itu. Nanti security akan nyetok kita sebelum keluar dan dimintain bukti antriannya gitu. Jadi pas masuk kita nggak dapat karcis tiket masuk, tapi pas keluar ya bukti kita masuk keluarnya pakai tiket antrian itu. Oke, jadi secara singkat, pertama security untuk dapat antrian, yang kedua security dalam nyetak antrian terus lo dipanggil namanya. Ngantri cukup lama ya, gue cukup lama, 2 jaman, hampir 3 jam untuk dipanggil dari pertama kali gue dapet nomor sampai customer service. Nah, habis itu lo ke customer service pilih emasnya mau berapa banyak, bayar virtual account, BCA, BSI, BNI atau BRI, gue lupa. Habis itu dapat antrian lagi untuk ke kasir, di kasir lu konfirmasi pembayaran yang dari customer service, terus dapat faktur lagi atau invoice ya. Habis itu ngantri lagi untuk ke loket, di loket lu menyerahkan KTP dan juga fakturnya, tanda tangan, dapat emas. Cabut gua itu masuk setengah 9, keluar kurang lebih jam 2 total. Jam 2 ya, jam 2. Benar-benar jam 2. Berapa tuh? Setengah 9, setengah 10, setengah 11, 12, 5,5 jam total. Kondisi gua di hari Sabtu. Hari ini tanggal 29 Desember 2024. Nah, jadi kalau misalnya Sabtu, ternyata gua pas tanya customer service, ada yang udah ngantri itu ngambil nomor dari jam 5 pagi, teman-teman. Nah, itu nanti mungkin dia pulang dulu, terus balik lagi setengah 9, gua nggak tahu. Tapi ada dari yang jam 5 pagi. Nah, terus jangan khawatir nunggu di mana gitu, karena ada beberapa tempat tunggu di samping pos security ada, mungkin buat saudara atau keluarga yang nemenin ya bisa tunggu di situ, karena kondisi dalam itu padat banget teman-teman, jadi akan nggak nyaman dan desak-desakan, bangku terbatas, lu akan banyak berdiri gitu. Tapi jangan khawatir, banyak entertainmentnya juga, ada beberapa fasilitas untuk nemenin lu nunggu. Yang pertama itu kalau dalam ada majalah Tempo, fashion, otomotif dan lain ada gitu, tapi jangan berharap up to date ya. Waktu itu salah satu majalah yang gue baca Tempo keluaran Oktober 2024. Terus ada snack, tuh ada snack, ada mesin kopi, itu bisa milih berbagai macam. Yang gue ingat kopi latte, kopi pahit, ada Milonya juga, terus cappuccino, itu bisa lu pilih di situ. Nanti lu tinggal pencet terus keluar. Terus ukuran gelas, nanti ada gelasnya juga kecil, mungkin segini ya, gue nggak tahu berapa beli. Terus mungkin itu ya. Nah, fasilitas di luarnya itu ada fasilitas parkir yang terbatas juga. Jadi kalau lu bawa mobil, gue saranin jangan mepet di setengah 9 ya, harus lebih pagi lagi. Terus ada musola yang lumayan luas, masjid datangnya ya, karena gede. Ada masjidnya ada pelataran di luar, jadi kalau misalnya mau main-main bisa di situ, bawa anak makan bisa di situ. Gue nggak tahu makan bisa di situ, tapi banyak orang yang kayaknya sambil ngemil juga di situ ya, untuk bawa snack, kopi di situ. Terus kalau misalnya bawa anak-anak di situ juga bisa main-main karena nggak ganggu orang sholat di dalam. Tapi kalau misalnya panas mungkin akan terasa panas gitu. Nah, di dalamnya juga enak untuk jangan tidur sih ya, diusahakan mungkin duduk ngaji sholat, diusahakan sesuatu yang memuat nilai-nilai ibadah lah gitu, dan diusahakan jangan mengganggu orang gitu, misalnya tidur atau ngorok, apalagi tidurnya melintang gitu, itu kan mengganggu. Nah, mungkin itu aja. Tadi pas pulang tadi udah kata ya pakai faktur, jadi total 5 jam gua di sana. Nah, mungkin itu aja yang bisa gua sharing ya dari pengalaman gua ke Antam. Jadi buat teman-teman nanti yang mau beli emas logam mulia di tempat butik-butik emas terdekat ya, ini gua nggak tahu, mungkin peraturan juga beda-beda. Gua di sini cerita pengalaman gua untuk beli emas logam mulia di Antam butik emas Pulau Gadung gitu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau beli emas baru gitu, tahu step-stepnya apa yang diperhatikan gitu. Di sini nggak ada transfer bank ya, cuma virtual account doang, terus nggak virtual account, terus nggak bisa bayar cash juga. Jadi dipersiapkan itu, yang dibutuhkan cuma KTP dan uang yang nantinya ditransfer lewat virtual account itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.